Seperti yang dia katakan, dia melanjutkan, saya khawatir dia akan memprovokasi tipe cantik yang tidak peduli tentang apapun. Jika pihak lain marah, terlepas dari identitasnya atau latar belakang keluarga Mahendra, dia hanya ingin menghukumnya, tapi itu tidak mudah. Segera, Harvey berkata dengan nada memohon, bisakah Anda menelepon orang yang bertanggung jawab atas keluarga Renza Anda di Jakarta? Cynthia ragu-ragu sejenak dan berkata tanpa dasar, oke. Kalau begitu saya pertama kali bertanya tentang situasi spesifik. Baik, Harvey menghela nafas lega dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Cynthia, kamu tidak suka batu giok. Saya meminta seseorang untuk membeli gelang hijau kaisar dari seorang Burma, dan gelang itu telah dikirimkan kepada saya. Coba lihat itu. Jika Anda punya waktu, datanglah ke rumah saya untuk mencoba. Cynthia sedikit senang sekaligus, dan dengan sengaja tersenyum dan bertanya, kalau begitu niatmu adalah mengizinkan aku mencoba gelang itu, atau kamu ingin menipuku agar datang ke rumahmu? Harvey tersenyum dan berkata, bagaimana Anda bisa menggunakan kata trik? Kebetulan Henzo tidak ada di sini hari ini. Jika saya yakin anak ini selamat, maka dalam beberapa hari ke depan dia akan berada di Jakarta, dan kita berdua akan bisa tinggal di sini. Aku ingin tinggal bersamamu selama beberapa hari bersama. Cynthia tersenyum dan berkata, oke. Saya akan menelepon dan bertanya, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Harvey berkata dengan gembira, itu sangat bagus. Saya menunggu kabar baik Anda. Dia berkata, oke, tutup telepon dulu, saya akan menelepon dan bertanya. Cynthia, ketika menutup telepon, merasa sedikit tidak yakin di hatinya. Dia berpikir sendiri, jika Henzo benar-benar menyinggung perasaan Tama, maka saya khawatir tidak ada cara yang baik. Lagi pula, Tama berani menahan bahkan bibinya, apalagi anak generasi kedua tanpa hubungan darah. Namun, dia berubah pikiran dan berpikir, terlepas dari apakah ada cara, saya harus menelepon dulu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, Tuan Mahendra telah menelepon saya, dan saya akan melakukan yang terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, Cynthia dan Harvey telah mempertahankan hubungan yang tidak pantas di antara mereka. Istri Harvey meninggal lebih awal, dan dia telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun dan dia sering mencemari wanita. Adapun Cynthia, dia juga tidak suka kekuatan suaminya semakin buruk dan suaminya menjadi semakin tidak mampu, sehingga dia sudah lama kehilangan cinta pada suaminya. Awalnya, dia ingin bercerai, tetapi lelaki tua dari keluarga Renza merasa bahwa putrinya sekarang berusia 40-an dan sekarang perceraian itu benar-benar menghina, jadi dia tidak menyetujuinya. Cynthia selalu dengan sepenuh hati berusaha untuk menyenangkan orang tua itu agar setuju dengannya. Melihat bahwa dia tidak ingin dia menceraikannya, dia tidak menyebutkannya lagi. Namun semenjak putus hubungan, Cynthia sudah berpisah dari suaminya secara langsung, dan keduanya jarang bertemu sekarang. Mereka pada dasarnya adalah orang asing. Namun hubungan sebagai suami istri tetap ada. Adapun Cynthia dan Harvey, mereka awalnya teman sekelas lama, dan mereka tidak memiliki hubungan yang tidak pantas pada awalnya. Tapi di reuni kelas beberapa tahun lalu, Cynthia minum anggur. Setelah minum, semua orang membicarakan tentang status suaminya. Dia mengeluh kepada teman-teman sekelasnya tentang putusnya hubungannya dengan suaminya, tetapi dia tidak bisa bercerai karena ketidaksepakatan ayahnya. Harvey, yang sudah lama menduda, sedang memikirkannya. Baginya, yang berjalan-jalan di antara bunga-bunga, dia tidak boleh memandang rendah seorang gundik setengah baya seperti Cynthia. Meskipun Cynthia masih memiliki pesona, bagaimanapun juga, usianya ada di sini. Tidak peduli berapa banyak perhatian yang dia berikan pada penampilan, dia tidak dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda berusia 18, 19, atau 20-an. Dan Harvey,
seorang hooligan tua yang telah melepaskan dirinya, selalu memiliki selera yang baik dalam memilih wanita. Bahkan dia berusia lebih dari 50 tahun, pada dasarnya dia tidak akan melihat seorang wanita berusia di atas 25 tahun. Namun, situasi Cynthia relatif istimewa. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga Renza, apalagi berapa banyak harta yang dapat dia warisi dari keluarga Renza di masa depan. Identitas dan sumber dayanya dalam keluarga saja mengandung energi dan manfaat yang kuat. Oleh karena itu, sejak pertemuan kelas, dia mulai menunjukkan keramahan yang luar biasa padanya. Meskipun Cynthia sudah setengah umur, dia tetaplah seorang wanita. Apalagi, seperti yang dikatakan orang bahwa seorang wanita adalah remaja sampai dia meninggal. Tidak peduli berapa umur seorang wanita, dia juga memiliki hati yang feminin. Dalam dirinya sendiri, Harvey bermartabat, menarik, dan kepala keluarga Mahendra. Meskipun kakek dari keluarga Mahendra memiliki banyak ahli waris, kekuatan keseluruhan keluarga Mahendra masih cukup besar, jauh lebih kuat daripada keluarga suami Cynthia yang kalah, jadi keseluruhan lebih sejalan dengan persyaratan Cynthia untuk separuh lainnya. Di bawah serangan menyeluruh Harvey yang cermat oleh seorang veteran adegan cinta, Cynthia dengan cepat jatuh ke dalamnya, merasa bahwa seluruh orang itu bersinar seperti musim semi kedua. Akibatnya, kedua orang itu diam-diam berhubungan. Harvey mencoba yang terbaik untuk membuatnya merasakan perasaan cinta lagi, dan dia memberinya banyak umpan balik tentang sumber daya. Baginya, dia sangat menyayangi Harvey dan ingin bersamanya secara terbuka saat dia bercerai. Meskipun Harvey tidak terlalu menyukainya, namun berdasarkan identitas dan latar belakangnya, dia juga sangat berharap bisa menikahinya di rumahnya. Alasan mengapa keduanya tidak berani mengambil langkah ini terutama karena lelaki tua di keluarga Renza tidak membiarkan Cynthia bercerai. Karena itu, dia juga punya rencana sendiri. Dia berpikir, bagaimanapun, lelaki tua itu bisa hidup selama beberapa tahun, dan dia tidak akan bercerai, menikah atau tidak, dan dia tidak terburu-buru selama beberapa tahun terakhir. Lagi pula, meski keduanya tidak bisa mengumumkannya ke publik, mereka telah mencari berbagai peluang untuk menyebarkan lagu secara diam-diam. Karena mereka bisa makan dengan mencuri makanan, mereka tidak peduli kapan kursi akan mulai. Apalagi jika mereka tidak menikah dulu, Cynthia masih bisa memenuhi kebutuhan ayah dan membuatnya bahagia, sehingga Cynthia memiliki peluang lebih besar untuk mewarisi properti di masa depan. Mungkin ketika lelaki tua itu senang, dia bisa mengalokasikan lebih banyak padanya. Dengan cara ini, setelah mendapatkan warisan dan kemudian menceraikan pasangan aslinya dan menikahi Harvey secara terbuka, bukankah dia akan sempurna selama sisa hidupnya? Justru karena Cynthia benar-benar menyukai Harvey, dia memutuskan untuk menelepon Devan ketika dia jelas-jelas takut pada Tama. Kebetulan, Henzo saat ini baru saja mengambil kembali ponselnya. Setelah Tama memintanya untuk memberikan telepon kepadanya, dia mengancam dengan dingin, "Ingat, kamu hanya dapat menelepon Cynthia. Jika kamu berani menelepon orang kedua, saya akan memotong tangan kamu." Henzo sangat kesal di dalam hatinya, tapi beraninya dia berpura-pura menjadi orang yang memaksa di wajahnya. Dia hanya bisa dengan jujur mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan menelepon Bibi Cynthia." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan lupa menyalakan speaker." Henzo mengangguk dengan marah. Segera setelah dia menyalakan layar ponselnya, dia segera menemukan bahwa ada beberapa aplikasi push di ponselnya. Dan dengan begitu banyak postingan, semua judulnya terkait dengannya. Beberapa adalah Henzo membuat kesalahan dengan membeli penggemar lagi, dan adegan-adegan lucu terungkap. Ada juga Henzo menemui 300 prajurit untuk menjemput pesawat di Jakarta. Adegannya kacau dan sebanding dengan blockbuster. Bahkan ada beberapa yang menulis, "Henzo,
Saya serius ingin membeli penggemar. Henzo, membeli penggemar secara profesional selama 100 tahun. Henzo, saya tidak membuat penggemar, saya hanya penggemar palsu Porter. Melihat pemberitahuan push ini, dia tidak perlu mengklik untuk melihat detailnya, dan tahu bahwa sekelompok orang ini pasti telah memposting kecelakaan buruk di bandara di internet. Selain itu, dia sangat malu di bandara. Video semacam ini mungkin menjadi populer setelah online. Tak perlu dipikirkan lagi, para netizen di internet pasti melontarkan ejekan padanya. Mungkin ketenarannya akan benar-benar tamat kali ini. Dalam industri hiburan, terkadang ada skandal yang dapat dibenarkan, tetapi jika skandal tersebut menjadi terlalu besar, mungkin sulit untuk memiliki kesempatan untuk kembali ke kehidupan ini. Melihatnya menatap telepon dengan wajah pucat, Tama bergumam, "Apa yang masih kamu lakukan dengan linglung?" "Telepon sekarang." Mata Henzo yang terluka memerah dan dia hampir menitikkan air mata. Tetapi dia berhasil menahannya, segera memutar telepon Cynthia, lalu menekan speaker lagi. Menurutnya, apakah dia bisa kembali dan membunuh pria yang sangat sombong ini tergantung pada panggilan telepon ini. Saat ini, Cynthia hendak menelepon Devan. Dia tiba-tiba menerima telepon dari Henzo. Dia sedikit heran dan terkejut. Lalu dia buru-buru menekan tombol akses terima dan berkata, "Henzo, ada apa denganmu? Ayahmu baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa kamu dibawa pergi di Jakarta, dan dia cemas." Henzo tampaknya telah menggenggam jerami penyelamat hidup, dan berteriak, "Bibi, kamu harus menyelamatkan saya, Bibi." Cynthia buru-buru berkata, "Henzo, jangan khawatir, dan beritahu bibimu perlahan apa yang terjadi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.